Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi asbahna bi barakatihi wa amsayna bi ridaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Bapak Ibu, insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sekarang kita telah berada di hari yang ke-16. Hari yang ke-16 bulan Sya'ban. Berarti ya setengah bulan lagi, 2 pekan lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang istimewa, bukan bulan mulia ya, bulan istimewa. Ya, karena bulan mulia itu sudah ada juga 4. Bulan mulia itu ada 4. Ya, Syahrul Haram. Ya, Syahrul Hurum, bulan-bulan yang mulia itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari 3197 itu, bulan yang mulia hanya 4. Ya, yang bulan-bulan haram itu. Thalathatul mutawaliyat, 3 di antaranya berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Al-Muharram. Dan satu lagi Rajab Mudhar, bulan Rajab yang dulu dimuliakan oleh Bani Mudhar. Jadi bulan mulia itu 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Ramadan tidak masuk di dalam. Berarti Ramadan bukan bulan mulia. Setuju Pak Ibu? Hah? Ramadan bukan bulan mulia. Setuju enggak Pak Ibu? Hah? Apa? Ramadan, jadi Ramadan di mana? Ramadan itu di atas bulan mulia. Ramadan bulan istimewa. Apa istimewanya Ramadan? Inilah yang akan kita bahas pada pagi ini insyaallah. Jadi Ramadan itu bulan istimewa. Apa istimewanya? Pertama, namanya disebutkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan kata Allah. Nah, ada Allah menyebut bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan apa, bulan-bulan yang lainnya. Namanya ini, Bapak Ibu, namanya dipilihkan langsung oleh Allah. Allah yang menyebut namanya bulan Ramadan. Itu saking istimewanya nih. Sehingga nanti Bapak Ibu, bulan Ramadan ini akan menjadi sayyidus syuhur, pemimpinnya para bulan. Pemimpinnya para bulan. Makanya bulan-bulan yang lain itu kalau distratifikasi, nah, bulan Ramadan ada di puncak, ada di atasnya. Begitu dia. Walaupun yang 4 bulan yang ini kan bulan mulia ini, yang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini bulan mulia. Ternyata Ramadan ada di atas. Begitu Bapak Ibu. Oke, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana Allah mengistimewakan Ramadan itu? Ramadan di samping namanya dipilihkan langsung oleh Allah, ditetapkan disebutkan langsung oleh Allah,
Yang kedua, ibadah di dalamnya juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di dalamnya juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengistimewakan bulan Ramadan itu? Apa ibadah pokoknya, Bapak Ibu? Bulan Ramadan itu. Ibadah pokoknya adalah puasa kan? Ya. Sampai amalan pokok di dalam Islam, salat, puasa, zakat, haji. Ya kan? 4 amalan pokok di dalam Islam ini, Bapak Ibu, keempat-empatnya ini perintahnya ada di dalam Al-Qur'an. Perintah salat ada, perintah berzakat ada, membayar zakat, perintah melaksanakan haji ada, perintah berpuasa juga ada. Tapi lihat bedanya, Bapak Ibu. Ketika Allah memerintahkan salat, itu perintahnya hanya umum di dalam Al-Qur'an. Tidak khusus, tidak detail. Perintah sholat itu hanya umum saja. Artinya sholat, dirikan sholat, itu aja. Bagaimana cara mendirikan sholat itu? Apakah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran? Tidak. Tidak ada Allah terangkan dalam Al-Quran. Jadi caranya supaya bisa melaksanakan perintah itu dengan sempurna, kita harus rujuk hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya apa? Untuk bisa menunaikan ibadah sholat itu dengan sempurna, kita masih butuh keterangan lanjutan dari hadis Rasulullah SAW. Ketika Allah memerintahkan membayar zakat, perintahnya juga umum, wa atuz zakat, bayarlah zakat, kata Allah. Itu aja. Ya, paling-paling nanti di surah At-Taubah ayat 60 disebutkan asnaf yang 8. Bayar zakat itu kepada kelompok ini. Itu aja, Bapak Ibu. Tapi bara kadar zakat yang harus kita keluarkan, kemudian bila kita harus mengeluarkannya, tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Nah, bahkan lebih detail lagi, misalnya kan, kalau harta kita dalam bentuk hewan ternak seperti ini, berapa kadar zakatnya? Kalau hewan ternaknya jenisnya ini, berapa kadar zakatnya? Kan beda-beda tuh, Bapak Ibu. Beda-beda tuh kan? Kalau harta perniagaan, berapa kadar zakatnya? Kalau barang simpanan, berapa kadar zakatnya? Dari mana kita bisa tahu dan bisa menunaikan ibadah zakat itu? Tentu kita butuh keterangan lanjutan dari hadis Rasulullah SAW. Ya, kalau tidak ada hadis yang menjelaskan tentang itu, kita tidak akan mungkin bisa menunaikan zakat ini dengan sempurna. Ya, melaksanakan haji juga seperti itu. Ketika Allah memerintahkan melaksanakan haji, perintahnya hanya umum juga di dalam Al-Quran. Timmul hajja wal umrata lillah. Tunaikan haji, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Ya, itu aja Bapak Ibu. Ya, tapi cara menunaikan haji itu, menyempurnakan haji itu, tidak ada Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahkan turun surat Al-Hajj sekalipun, itu juga tidak detail bagaimana alur pelaksanaan haji itu. Ba'acara wukufnya, ba'acara hadir di Musdalifah, bermalam di Mina, kemudian melontar jumrah, kemudian tahallul, kemudian tawaf ifadah, sa'i dan tahallul lagi. Prosesnya itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, tapi lihat, bandingkan dengan puasa, Bapak Ibu. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah langsung turunkan petunjuk pelaksanaannya. Juklah. Jadi SOP puasa itu lengkap langsung di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah itu. Mulai dari ayat 183 sampai ayat-ayat berikutnya, itu bahkan Bapak Ibu kalau dilihat, diperhatikan ayat itu langsung diurut dan runut alur pelaksanaan ibadah itu diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, mulai dari orang yang kamengarajannya, kemudian apa isi perintahnya, isi amalannya, kemudian apa tujuannya. Seandainya beku awak tidak sanggup menunaikannya, ba'a solusinya, langsung dijawab di ayat 180-nya kan. Ya, ada solusinya langsung. Kemudian beku kalau seandainya sudah kita sempurnakan amalan ini, apakah cukup dengan itu saja? Tidak, ada amalan-amalan pendampingnya. Apa amalan pendampingnya? Di ayat 185. Di ayat 185-nya Bapak Ibu. Kemudian seandainya ini sudah kita laksanakan dengan sempurna, apa yang akan kita harus lakukan lagi?
berhari raya. Oke, silakan berhari raya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Di penghujung ayat 185 itu. Jadi mulai dari puasa sampai hari raya 183 sampai 185 itu sudah dirunut oleh Allah. Bahkan Bapak Ibu, seandainya amalan ini kita kerjakan dengan sempurna, ada hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di ayat 186-nya. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah. Ya, semua permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu prosesnya Bapak Ibu, langsung dirunut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu, biasanya awak siap rayo mengalih. Mengawak siap rayo Bapak Ibu? Hah? Mengawak siap rayo biasanya? Halal? Halal bihalal nak? Halal bihalal. Maka keluarlah kata halal pertama di ayat 187-nya. Ya, halal bihalal itu biasanya mengapa Ibu? Identiknya dengan apa? Silaturahmi. Halal bihalal. Makan-makan, Pak. Ya, silaturahim, makan-makan. Di ayat 188 ada tuntunan untuk makan-makannya. Nanti baca. Nah, yang jelas dari ayat 183 sampai ayat 187 itu tuntunan terkait dengan Ramadan semuanya. Dan langsung Allah Subhanahu wa taala satukan ke apanya itu Bapak Ibu, petunjuk pelaksanaannya itu. Ya, SOP Ramadan lah istilahnya itu. Juklak, juknis Ramadan itu. Ada di situ semuanya. Kalau perintah sholat Bapak Ibu itu banyak itu. Surah Al-Baqarah do, surah Ali Imran do, surah An-Nisa do. Di banyak ayat, di banyak surat. Bahas serak-serak lah istilahnya. Kalau perintah membayar zakat juga seperti itu. Nah, di surah Iqodo, surah Iqodo, surah Iqodo. Pelaksanaan haji juga seperti itu. Surat Al-Baqarah ada, bahkan nanti surat Al-Hajj juga ada. Kenapa enggak Allah turunkan aja di surat Al-Hajj semuanya kan? Nah, tapi perintah untuk melaksanakan puasa hanya diturunkan oleh Allah di surah Al-Baqarah dan ayatnya pun langsung diurut. Luar biasanya Bapak. Inilah perlakuan istimewa Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah Ramadan ini. Ini perlakuan istimewanya, ini luar biasanya. Bahkan Bapak Ibu, tidak cukup sampai di situ. Kalau kita perhatikan bahkan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa itu juga berbeda tuh dengan perintah-perintah yang lainnya. Berbeda dengan perintahnya. Apa bedanya perintah untuk melaksanakan puasa itu? Lihat Bapak Ibu, bentuk fiilnya dalam kaidah bahasa Arab itu fiilnya fiil majhul. Kutiba alaikumus shiyam. Kutiba itu fiil majhul. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat fasif. Kalimat fasif lawannya kalimat aktif kan? Aktif. Bedanya kalau fasif dan aktif itu apa? Kalau fasif awalannya di, kalau aktif awalannya me. Lupa pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, lihat Bapak Ibu, ketika Allah memerintahkan menurunkan perintah sholat, itu bentuk fiilnya maklum, kalimatnya aktif. Ketika Allah memerintahkan membayar zakat, itu kalimatnya aktif, fiilnya maklum. Ketika Allah memerintahkan untuk menunaikan haji, itu kalimatnya aktif. Tapi di saat Allah memerintahkan untuk berpuasa, kalimatnya fasif. Kalimatnya difasifkan oleh Allah. Makanya perintahnya itu bentuknya diwajibkan. Kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kenapa kalimatnya tidak kami wajibkan atas kamu berpuasa misalnya? Berarti kan aktif jadinya tuh. Kenapa bukan itu kalimatnya? Kenapa harus di? Nah, ini dia. Kenapa harus dimajhulkan, difasifkan kalimatnya? Dia begini Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu, kalau kalimat aktif, biasanya pelakunya muncul. Contoh, saya meminum air, asyrabul ma, saya minum air. Muncul enggak pelakunya? Siapa pelakunya? Saya. Tapi kalau kalimatnya difasifkan, syuribal ma,
air diminum. Tahu enggak pelakunya? Enggak, Bapak Ibu. Enggak muncul pelakunya. Nah, itu bedanya. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau kalimat aktif, pelakunya muncul dan pelakunya itu bisa dilihat oleh orang lain. Sholat, kalimatnya aktif. Nampak enggak ada orang kalau awak sholat? Tahu enggak orang kalau awak sholat? Tahu. Sholat sama-sama apa? Kalau membayar zakat, ketika awak membayar zakat, tahu enggak orang kalau awak membayar zakat? Tahu. Ketika awak menunaikan haji, tahu enggak orang? Oh tahu, bahkan alun merangkai haji, awak kumpul orang sekampung di rumah untuk mendoakan. Ya, orang tahu Bapak Ibu, orang tahu. Tapi awak puasa orang tahu enggak? Enggak tahu Bapak Ibu. Kecuali awak yang lagi tahu kan. Kecuali yang lagi tahu. Orang enggak tahu kalau awak puasa. Ya, misal bulan puasa mana, bahkan bulan puasa mana, bahkan Bapak Ibu sedang tengah hari angin garam tu pari lapa, awi, ambil nasi sepirian, ambil air segala. Sudah itu tu mando-ando sewa ke kamar lain, makan wak lain. Selesai makan lah kanyang pari hilang awi, lap mulu kariang-kariang. Sudah itu tu jalan lain. Ya, keluar bentuk orang mati 2 hari lain. Ditali tak tanggung. Percaya tak orang kalau awak sedang puasa? Percaya saja. Karena orang tak tahu Bapak Ibu. Ya, yang tahu awak puasa itu cuma awak dan Tuhan awak. Makanya puasa disebut dengan ibadah sirriyah. Ibadah yang tersembunyi karena orang tidak tahu. Ya, karena orang tidak tahu. Apa bedanya ibadah yang orang tahu dengan orang yang tidak tahu itu? Begini. Kalau ibadah itu orang tahu, nampak di orang, maka ibadah itu rawan terjebak ria. Rawan terjebak ria tuh. Ya, tapi kalau ibadah itu tidak diketahui oleh orang lain, maka ibadah itu relatif lebih aman. Makanya Bapak Ibu, karena sholat itu diketahui oleh orang lain, ketika turun perintah sholat, Allah juga mengingatkan, bahkan diancam oleh Allah. Hati-hati kalau sholat jangan sampai ria. Maka turunlah surat Al-Ma'un itu kan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang ria. Itu dia. Ketika kita mengeluarkan harta kita, infak, sedekah, baik itu infak wajib ataupun infak sunnah. Infak wajib berupa zakat, infak sunnah berupa sedekah dan seterusnya itu. Allah juga ingatkan itu. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria. Kenapa? Kenapa Allah ingatkan bagaimana supaya tidak ria? Karena ibadah itu dilihat orang, nampak di orang, sehingga payah menjaganya. Tapi kalau puasa Bapak Ibu, orang tidak tahu. Nah, karena puasa orang tidak tahu, maka relatif lebih aman dari penyakit ria ini. Aman penyakit, aman apanya amalan itu dari penyakit ria. Kalau amalan itu aman dari penyakit ria, maka amalan itu akan menjadi tinggi nilainya. Nah, begitu dia Bapak Ibu. Makanya amalan-amalan yang dak dicali de orang, amalan itu tinggi nilainya. Ya. Tapi kalau sholat, karena dicali de orang, jangankan ketinggi, bahkan bisa habis nilainya kan? Bisa habis Bapak Ibu. Orang bisa ria kalau sholat itu. Bah cara mengukurnya Ustaz, mudahnya. Cara mengukurnya hitung Bapak Ibu, hitung. Misalnya sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat di rumah, jo sholat 2 rakaat di masjid. Bandingkan durasi waktunya, hitung waktunya. Ma yang lama kira-kira? Hah? Beda anak Bapak Ibu. Sholat 2 rakaat di rumah, segiko waktunya. Sholat 2 rakaat di masjid, segiko waktunya. Ini sama-sama 2 rakaat Pak. Sama-sama 2 rakaat yang kita tunaikan. Ma yang panjang durasi waktunya. Nah, kok bisa di masjid lebih panjang? Karena lebih khusyuk kan? Belum tentu. Ini masalahnya Bapak Ibu. Apalagi kalau di masjid kok ada calon mintu, nah. Oh ada tanggung lamanya itu kan. Yang harusnya 3 menit jadi 5 menit mah. Nah, itu dia Bapak Ibu. Karena rawan tadi itu, karena ria tadi itu. Ini yang susah menjaganya.
Tapi kalau puasa, baca runya wak karya. Orang tak tahu, kecuali wak magih tahu kan, itu sum'ah namanya. Maka amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang lain itu nilainya akan tinggi. Contoh, kenapa sholat tahajud itu nilainya tinggi? Karena sholat tahajud itu dikerjakan sembunyi-sembunyi. Ya, sholat tahajud itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan qobliyah subuh. Tahajud 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat. Tahajud lebih tinggi nilainya. Kenapa tahajud lebih tinggi nilainya? Karena tahajud itu dikerjakan di tempat yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh orang lain, yang aman dari riya. Begitu dia. Nah, maka puasa Bapak Ibu, dia akan tinggi nilainya karena dia aman dari riya. Makanya puasa ini disebut dengan ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi. Orang tak tahu awak puasa atau tidak. Yang tahu itu cuma awak dan Tuhan kita. Hanya kita dan Tuhan kita yang tahu Bapak Ibu. Nah, karena ibadah ini ibadah spesial, puasa ini ibadah istimewa, nilainya tinggi, maka balasannya pun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Balasannya langsung dari Allah Bapak Ibu. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Asyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan akulah yang langsung memberikan balasan. Begitu dia. Aku yang langsung memberikan balasan, kata Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan aku akan memberikan balasan langsung kepada orang yang rajin sholat? Gak ada Bapak Ibu. Tidak ada riwayat yang menyebutkan aku akan memberikan perlakuan khusus balasan langsung kepada orang-orang yang mengeluarkan hartanya puluhan ratusan juta untuk infak sedekah, untuk zakat. Tidak ada balasan, tidak ada riwayat yang khusus menyebutkan aku akan memberikan balasan langsung kepada orang yang setiap bulan pergi umrah, setiap tahun pergi haji. Tidak ada Bapak. Tapi Allah menyebutkan asyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang langsung memberikan balasannya, kata Allah. Ini hebat. Inilah istimewanya puasa itu Bapak Ibu. Inilah istimewanya Ramadan. Makanya besok orang-orang yang menjago puasa itu akan diperlakukan juga dengan perlakuan istimewa itu Bapak Ibu. Karena Ramadan ini adalah bulan istimewa, Allah Subhanahu wa taala istimewakan, Rasul istimewakan. Maka orang-orang yang menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, memperlakukan Ramadan dengan perlakuan istimewa, dia akan menjadi hamba yang istimewa. Dan nanti dia akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengistimewakan orang yang berpuasa itu? Lihat lagi nanti di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Lis-shaimi farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu dia akan mendapat 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika berbuka, baik itu berbuka di maghrib maupun di hari raya. Kebahagiaan yang itu kan di dunia. Kebahagiaan yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika nanti jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada liqa. Liqa itu perjumpaan. Di saat itu nanti Bapak Ibu kita akan memandang wajah Allah. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang menjago puasanya besok di padang mahsyar itu akan dikumpulkan secara khusus. Akan dikumpulkan secara khusus tuh orang yang berpuasa. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan orang-orang yang rajin sholat lalu kemudian dikumpulkan secara khusus. Tapi itu bukan berarti sholat tidak penting Ustaz. Bukan. Ya, jangan beko puasa lagi sholat indah kan kacau aja jadinya tuh. Ya, sholat itu kunci Bapak Ibu. Sholat itu kunci. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Puasa ini diperlakukan secara istimewa oleh Allah. Begitu dia. Puasa ini diperlakukan secara istimewa. Maka orang-orang yang menjago puasa itu besok di padang mahsyar akan dikumpulkan secara khusus. Akan ada besok meeting akbar dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjago puasa, yang betul-betul puasa dan betul puasanya nanti akan dikumpulkan secara khusus. Di saat itulah kita merasakan farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika jumpa dengan Tuhan.
ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang hakiki. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang berpuasa. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Setelah perjumpaan dengan Allah itu, nanti orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surganya Allah melalui jalur khusus, melalui pintu khusus. Apa pintunya? Itu pintu pertama di surga. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim itu, apa kata Rasulullah? Likullil jannah thamaniyata abwab. Setiap surga itu punya 8 pintu. Wa babul awal babur rayyan. Pintu pertamanya adalah pintu Ar-Rayyan. Untuk siapa pintu Ar-Rayyan ini? Lam yadkhulha illa as-shaim. Tidak akan dimasuki pintu Ar-Rayyan ini kecuali oleh orang-orang yang benar puasanya. Karena luar biasanya tuh perlakuan istimewanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Bapak Ibu, ya karena ini adalah bulan yang sangat istimewa, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Ramadan ini, kemudian Rasul juga mengistimewakan Ramadan, maka mari kita perlakukan juga Ramadan itu dengan perlakuan istimewa. Bagaimana memperlakukan Ramadan dengan perlakuan istimewa itu, Ustaz? Menjalangnya tiba itu kita sambui. Ya, makanya 2 bulan menjelang Ramadan kita sudah berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan ya Rabb. Nah, nanti Bapak Ibu, kedatangan Ramadan itu kita sambut. Bagaimana menyambutnya? Marhaban ya Ramadan. Ya, menyambut itu, ucapan selamat datang itu kan ada 2 macam tuh. Ada ahlan wa sahlan, ada marhaban. Ya, artinya selamat datang ke Bapak Ibu. Jadi kebiasaan orang Arab itu kalau menyambut tamunya biasanya dengan 2 cara ini nih, 2 kata ini. Ada ahlan wa sahlan, ada marhaban. Apa bedanya ahlan wa sahlan dengan marhaban itu? Kalau ahlan wa sahlan, biasanya yang menyambut sanang, ya ketika tamu itu datang, orang yang menyambut sanang, dan ketika tamu itu pahit, yang menyambut pun juga tetap senang. Sanang nyoba tamu, sanang pula nyoba pisah. Ahlan wa sahlan dari kata ahlun wa sahlun. Ahlun itu artinya keluarga, sahlun itu artinya mudah. Jadi ahlan wa sahlan, selamat datang itu artinya anggap aku ini keluargamu, aku akan mudahkan urusanmu. Nah, itu artinya tuh ahlan. Misalnya Bapak Ibu, awak datang bertamu ke rumah seseorang atau ke rumah orang Arab lah misalnya kan, datang awak ke rumah orang Arab, tunjuk kecenya ahlan wa sahlan, berarti kita dianggapnya sebagai keluarga dan mereka siap untuk memudahkan semua urusan kita. Nah, tapi biasanya Bapak Ibu kalau kalimatnya seperti itu, nah biasanya kalau sudah selesai urusan silahkan kamu pergi. Nah, itu kalimat dibaliknya tuh, cuma tidak disampaikannya kan? Ya, artinya apa Bapak Ibu? Kalau yang mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, apa urusanmu? Kalau sudah selesai urusanmu, silakan kamu pergi. Itu yang ahlan wa sahlan. Jadi kalau awak bertamu ke rumah orang Arab tuh, ucapkan ahlan wa sahlan. Jangan lama-lama di rumah tuh. Ya, capek selesai urusan sudah itu pilih. Orang tuh akan dengan senang kalau kita berangkat, kalau kita pergi. Nah, itu modelnya tuh. Tapi kalau dia mengucapkan marhaban. Marhaban itu dari kata rohaba. Rohaba pakai ha ya, ha kecil, rohaba. Marhaban dari kata ruhbah. Ruhbah itu artinya halaman. Halaman muka rumah itu ruhbah, bermakna saha. Ya, halaman, pelataran. Ya, biasanya halaman itu lapang. Maka ruhbah itu artinya lapang Bapak Ibu. Makanya halaman itu ya sesuai dengan namanya harusnya lapang. Tapi halaman rumah awak ini ledo yang lapang. Hah? Ya, kadang-kadang rumah-rumah ini ndak berhalaman ledo kan? Ya, ndak ada berhalaman kadang-kadang ledo. Jadi konsep ruhbahnya itu hilang dia. Ya, kalau dulu Bapak Ibu rumah orang tuh halamannya lapang-lapang. Ya, lapang, bahkan bisa menjemur padi di situ kan. Ya, menjemur kacang. Nah, itu dia. Itu sampai main bola, sampai main kelereng. Lapang Bapak Ibu.
Itu ruhbah artinya, lapang artinya. Rohaba itu artinya lapang. Jadi tarhib melapangkan. Ya, melapangkan urusan juga, kemudian melapangkan dada dalam berurusan itu juga. Ya, makanya menyambut Ramadan itu dengan dada yang lapang dan semuanya itu dilapangkan. Nah, biasanya Bapak Ibu, ikoko dipakai kalimat marhaban itu dalam konteks penyambutan sesuatu itu dipakai untuk tamu-tamu yang istimewa. Maka mereka akan menggunakan kalimat marhaban. Ya, misalnya awak datang ke rumahnya misalnya kan, lalu diucapkannya marhaban, maka mereka akan melapangkan semua yang kita inginkan. Dan biasanya Bapak Ibu, orang yang menyambut itu akan menyambut dengan tenang dan mereka tidak mau berpisah. Nah, itu tandanya. Mereka tidak mau berpisah itu. Dan kalaupun harus berpisah, mereka akan bersedih ketika berpisah. Jadi kalau ahlan wa sahlan, berjumpa senang, berpisah senang. Kalau marhaban, berjumpa senang, berpisah sedih. Itu bedanya. Nah, gitu untuk Ramadan, ahlan wa sahlan atau marhaban. Ahlan wa sahlan atau marhaban? Marhaban ya Ramadan. Kalau marhaban ya Ramadan berarti nanti berpisah dengan Ramadan itu kita akan bersedih. Pertanyaannya, apakah kita pernah bersedih berpisah dengan Ramadan? Pisah di Ramadan sedih atau senang? Ayo. Menyambut rayo sedih atau senang? Oh, bercampur. Ya, makanya kalau marhabannya benar Bapak Ibu, kalau marhabannya benar, dia tidak akan mau berpisah dengan Ramadan itu. Maka keluarlah hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Kalau sekiranya umatku tahu keistimewaan, kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini, mereka selamanya ingin Ramadan. Kita selamanya ingin Ramadan atau segera bertemu dengan Idul Fitri. Ayo. Kadang-kadang itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Alun mulai puasa lah bertanya bilo rayo itu. Ya kan? Ya, alun mulai puasa lah no, bilo rayo Ustaz. Tuh. Berarti kan yang ditunggu itu rayonya kan? Rayo itu berarti perpisahan dengan Ramadan Bapak Ibu. Rayo itu berarti perpisahan dengan Ramadan. Nah, ini masalahnya. Berarti marhaban ya Ramadan itu gombal. Gombal itu. Ya, kalau seandainya Pak Ibu, tandonya orang bersedih berpisah itu dia begini. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang sujud beliau, sujud terakhir beliau? Apakah itu karena akan berdoa? Tidak. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama sujud terakhir beliau? Karena beliau belum menginginkan berpisah dengan sholatnya. Ya, beliau sadar nanti sebentar lagi saya harus berpisah dan saya masih mau bersama sholat ini karena sholat itu komunikasi langsung dengan Allah kan. Beliau belum mau berpisah dengan sholatnya, maka beliau panjangkan sujud terakhirnya. Kalau berdoa Bapak Ibu, di setiap sujud berdoa itu perintah Rasul berdoa ketika sujud, bukan ketika sujud terakhir. Perintah Rasul itu kan berdoa ketika sujud, bukan ketika sujud terakhir. Maka sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga sampai sujud ke-8 kalau 4 rakaat itu sama perlakuannya, berdoanya sama. Nah, tapi kenapa di sujud terakhir lama? Karena Rasul belum ingin berpisah dengan sholat. Itu yang membuatnya lama. Jadi beliau nikmati. Begitupun dengan Ramadan Bapak Ibu. Ya, karena tidak mau berpisah dengan Ramadan, maka beliau nikmati Ramadan itu terutama di hari-hari terakhir. Maka beliau sampai bahkan beriktikaf di 10 malam terakhir. Bahkan di 20 malam terakhir beliau pun juga beriktikaf. Ya, di Ramadan terakhir Rasulullah itu kan. Ya, kalau kita gimana? Musajid makin ramai atau makin langang di 10 malam terakhir? Itu masalahnya tuh. Mana yang marhabannya itu? Ayo. Ini dia Bapak Ibu. Jadi kalau benar marhabannya dan paham dengan keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalamnya,
mereka akan menikmati ibadah di 10 malam terakhir, terutama semakin menguatkan ibadah. Maka 10 malam terakhir itu ndak ada kememikian baju rayo, ndak ada kememikian kui rayo tu. Nah, iko malah disibukkan dengan baju rayo, disibukkan dengan kui rayo kan. Nah, konsep inilah yang harus kita putar. Karena Ramadan itu bulan istimewa, Allah mengistimewakannya, kemudian Rasul mengistimewakannya, kemudian ibadah-ibadah di dalamnya adalah ibadah-ibadah yang istimewa. Maka mari kita istimewakan Ramadan ini dengan perlakuan-perlakuan yang istimewa juga, dengan ibadah-ibadah yang istimewa juga. InsyaAllah Bapak Ibu, nanti keluar kita dari Ramadan, kita akan menjadi hamba-hamba yang istimewa. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja barangkali untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada nilai manfaat. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.